Jakarta. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Kita masih ada di Lintas Jakarta Sore, pendengar, bersama dengan saya Farid Kurniawan. Dan seperti biasanya, di jam 5 sampai dengan jam 7 malam hari nanti, Anda juga bisa menyaksikan siaran ini di radio visual RRI Net ya. Salah satunya bisa Anda akses melalui portal www.rri.co.id dan juga melalui aplikasi mobile RRI Playgo yang bisa Anda download di smartphone Anda. Dan hari ini pendengar bertepatan dengan Hari Pers Nasional, dan saya sekarang ini sudah terhubung bersama dengan Bang Revolusi Riza Zulverdi atau Mas Revo. Ini dari Aliansi Jurnalis Independen. Selamat sore, Mas Revo. Selamat sore, Mas Farid. Selamat sore. Gimana kabarnya, Mas? Kayaknya lemes banget nih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mas Revo, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Pers ya, karena kita sama-sama insan pers ya. Sekarang ini lagi merayakan Hari Pers Nasional. Kalau menurut Mas Revo sendiri, sudah seberapa bebas sih pers kita sekarang ini? Mas Farid, sebenarnya kalau misalkan dikatakan, saya kan mewakili Aliansi Jurnalis Independen ya, AJI Indonesia. AJI Indonesia itu sebenarnya sejak berapa tahun yang lalu sudah menyuarakan untuk perubahan Hari Pers. Oke. Karena AJI selama ini ada beberapa pertimbangan. Jadi AJI dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) itu menyampaikan kepada Dewan Pers untuk mengubah perayaan Hari Pers Nasional dari tanggal 9 Februari untuk diubah tanggalnya. Diubah tanggalnya? Karena ada beberapa alasan yang kita sampaikan pada Dewan Pers pada waktu itu. Jadi alasan yang pertama adalah ketika HPN ini diputuskan, itu kan diputuskan melalui keputusan Presiden nomor 5 tahun 1985 yang dasar hukumnya menggunakan Undang-Undang nomor 21 tahun 82. Yeah. Nah, Undang-Undang nomor 21 tahun 1982 itu sudah tidak berlaku lagi setelah lahirnya Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99. Artinya landasan hukum dari Hari Pers Nasional itu yang ditetapkan di era pemerintahan Soeharto itu kami rasa sudah tidak ada landasan hukumnya lagi. Oke, I see. Yang kedua, karena memang kami meminta peninjauan ulang untuk peringatan HPN karena pada tanggal 9 Februari ini diperingati karena merupakan hari lahir PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi AJI dan IJTI menilai bahwa kita semua sepakat gitu ya bahwa PWI yang lahir pada 9 Februari tahun 1946 dilahirkan oleh wartawan-wartawan juang lah pada waktu itu ya. Wartawan-wartawan yang pejuang kemerdekaan, terutama banyak lah gitu kan. Tapi kemudian pada kelanjutannya ketika era pemerintahan Soeharto misalnya, organisasi PWI ini kan menjadi kepanjang tangan dari pemerintahan untuk membatasi gerak pers. Itu. Jadi artinya kalau misalkan kita hari ini berbicara tentang kebebasan pers, PWI pernah menjadi alat pada waktu itu ya, pada waktu Soeharto di era tahun pemerintahan terutama tahun 80-an, 90-an, itu menjadi alat dari pemerintahan Soeharto untuk membatasi kebebasan pers justru. Itu kenapa kemudian AJI dan IJTI mengajukan peninjauan bahwa Hari Pers Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Februari ini rasa-rasanya sudah tidak tidak pas. Oke, baik. Jadi kalau kita ngobrol tentang kebebasan insan pers sekarang ini, kalau menurut Mas Revo sendiri sih kondisinya sekarang ini seperti apa sih, Mas Revo? Kalau misalkan kita bicara bagaimana kita bisa melahirkan media, ya, setiap orang membuat media itu memang sudah cukup mudah, ya. Setiap orang sekarang itu asalkan punya lihat ya, yang harus kita kasih lebih dalam lagi, karena kita melihat profesionalisme media masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Kedua, dalam praktek yaitu mencatat ada peningkatan yang cukup signifikan terhadap pembatasan kerja jurnalistik, apalagi
kasus-kasus kekerasan dalam sepanjang tahun 2020 itu meningkat. Angkanya meningkat dibanding tahun sebelumnya. Bahkan selama kurun waktu 10 tahun terakhir, angka kekerasan terhadap jurnalis di tahun 2020 itu paling tinggi. Kami mencatat ada sekitar 84 lah jurnalis yang menjadi korban kekerasan. Dan ironisnya dari puluhan kasus yang ada itu tidak ada satupun yang bisa berujung ke pengadilan. Padahal Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 1999 itu menjamin kerja-kerja jurnalistik. Nah ini yang menjadi persoalan, Mas. Nah ini yang terjadi kenapa, Mas? Kenapa nggak bisa sampai ke pengadilan? Ini masalah komitmen sebenarnya dari penegak hukum. Jadi kalau melihat catatan yang dilakukan oleh Aliansi Independen sepanjang tahun 2020 itu kekerasan yang paling tinggi justru dilakukan oleh penegak hukum, oleh polisi. Nah ini yang sekarang kita sedang mendesak kepada pemerintah, kepada polisi, penegak hukum untuk tetap menghormati kebebasan pers dan kerja-kerja jurnalistik di lapangan. Dan jika terjadi sebuah pelanggaran oleh anggota dari penegak hukum, maka hukum itu harus ditegakkan. Baik. Ini yang sedang terjadi, Mas Farid. Oke. Nah, kalau di masa pandemi seperti sekarang ini, apa yang terjadi terhadap para insan pers kita sekarang ini? Nah, ini juga masa-masa yang sangat sulit ya buat kita. Kita tahu bahkan sebelum pandemi media itu kan cukup susah ya. Kehadiran raksasa teknologi informasi yang kemudian media sosial itu kan merebut pangsa pasar dari media-media arus utama. Dan itu juga membuat akhirnya secara bisnis media-media arus utama ini terdesak dengan keberadaan raksasa teknologi informasi dan media sosial, platform baru. Nah, ketika kondisi itu terjadi kemudian makin diperparah dengan adanya pandemi. Nah, kita tahu kemudian selama pandemi ini banyak media yang satu persatu makin tutup, bahkan sebelum pandemi kan sudah banyak yang tutup. Yang orang menyebutnya dengan senjakalan media itu. Nah, ketika pandemi terjadi, makinlah parah kondisi media. Ketika semua kondisi ekonomi tidak menentu, advertising juga semakin turun, maka media terdampak. Nah, akibatnya banyak media yang mulai tutup, itu dan kalaupun tidak tutup, ada banyak dalam catatan kami sudah mulai ada pemotongan gaji, pemotongan tunjangan, efisiensi ya Mas ya, dirumahkan atau bahkan layoff atau PHK. Ini kondisi yang sekarang terjadi dan ini yang harus menjadi perhatian serius bagaimana kita mencari keberlangsungan atau keberlanjutan dari media supaya tetap survive dalam bisnisnya. Itu yang menjadi PR banyak kalangan ya sekarang ya. Iya. Nah kalau masukan dari Mas Revo sendiri untuk yang sekarang ini paling dibutuhkan oleh teman-teman kita di pers ini apa sih Mas? Ya kita harus merumuskan apa strategi jangka pendeknya. Strategi jangka pendek itu kan artinya kalau misalkan ada kawan kita sama jurnalis yang di PHK, maka apa jangka pendeknya? Apakah kita cukup memiliki safety fund ya, jaring pengaman untuk kawan-kawan kita? Ini yang harus kita pikirkan. Nah, siapa yang harus mengumpulkan dana-dana bantuan tadi gitu? Apakah melalui organisasi profesi atau melalui organisasi pers atau dikumpulkan melalui Dewan Pers? Tapi yang jelas ini harus menjadi perhatian bersama. Bagaimana ketika ada kawan-kawan kita yang mengalami PHK, yang jelas kan kita semua menuntut kalau misalkan terjadi PHK harus dibayarkan sesuai haknya kan, yang hak sesuai tenaga kerjaan. Tapi setelah itu bagaimana kita kemudian mitigasi keadaan. Jadi harus ada mitigasi jangka pendek, apakah itu dalam bentuk bantuan sosial misalnya, kemudian mitigasi jangka menengah, mitigasi jangka panjangnya. Mitigasi jangka panjang ini artinya kita semua harus memikirkan tentang keberlangsungan dari sustainability dari media itu. Jadi secara bisnis bagaimana? Karena ketika secara bisnis itu ambruk, maka mau nggak mau itu pasti akan berpengaruh pada kesejahteraan jurnalisnya. Nah, iklim atau atmosfer yang bagus untuk bisnis sustainability dari media, nah itu yang harus dipikirkan secara jangka panjang. Siapa stakeholdernya di sini?
Stakeholder-nya tentu adalah Dewan Pers bersama-sama dengan para konstituennya. Nah, itu yang harus kita dorong bersama-sama untuk mencari jalan yang baik. Dan saat ini memang ada kelompok kerja gitu ya, yang diinisiasi oleh Dewan Pers untuk berbicara tentang media sustainability. Itu bagaimana memang kita harus mencari resep-resepnya nih, gitu. Resep-resepnya yang sedang disusun. Oke, baiklah. Semoga secepatnya bisa terrealisasi semuanya yang direncanakan, biar kita semuanya, para insan pers ini juga bisa nggak terlalu was-was begitu ya di tengah pandemi sekarang ini, karena memang banyak sekali saudara-saudara kita yang terkena efisiensi di tempat kerjanya. Baiklah, terima kasih Mas Revo dari AJI sudah bergabung bersama dengan kami. Sukses dan sehat terus ya Mas ya. Terima kasih Mas Farid. Terima kasih. Demikian mendengar obrolan saya bersama dengan Mas Revolusi Riza Zulferdi dari Aliansi Jurnalis Independen di Lintas Jakarta Sore. Anda masih bisa bergabung bersama dengan kami. Silakan di 021 344 1499 atau melalui WhatsApp di 0812 1234 912.